Fitria Wahyuna. Hadir, Pak. Murniati. Hadir, Pak. Oke. Rian Maulana. Rian Maulana. Syarifah Lutfia Al-Idrus. Mita Rizki Ilahi. Hadir, Pak. Ariska Dewi. Ariska Dewi. Intan Mauliana. Hadir, Pak. Putri Analia Solim. Ayu Ersita. Saya, Pak. Julpianti. Hadir, Pak. Oka Rayyan Alifanda. Oke, baik. Oke, mungkin Pak, saya Novi Ramadhani, Pak. Hadir, Pak. Novi Ramadhani, Pak. Saya hadir. Tadi macet, Pak. Nggak jelas Oke. suaranya. Ramadhani. Oke, yang lain. Hadir, Pak. Tursina. Oke. Maulida Zahara hadir, Pak. Suaranya tadi nge-lag. Maulida Zahara. Maulida Zahara. Mana dia? Nggak ada namanya ya? Kok nggak ada? Maulida Nomor Zahara. 4, Pak. Oh ya. Oh. Oke, ada yang belum dipanggil? Ini baru Syarifah Lutfia Al-Idrus. Oke, dipanggil ulang. N. Albar Zaji. Sudah masuk? Belum? Riyani. Hadir, Pak. Rian Maulana. Rian Maulana. Ariska Dewi. Putri Analia Solim. Oka Rayyan Alifanda. Oke. Ambil ini. Oke, baik. Oke, kita mulai saja. Oke, di sisi lain, mungkin tadi ada ya sempat bertanya ya di grup. Mungkin ya nggak apa, kita diskusi. Jadi kalau misalnya di grup terlalu panjang yang harus kalau misalnya mengetik apa istilahnya, banyak harus mengeluarkan energi ya. Jadi kalau misalnya ada 2-3 paragraf lumayan ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu. Oke, ini ditampilkan. Sebentar. Kita ini saja dulu deh. Jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan.
jadwal perkuliahan gimana tuh? Oke, ini. Oke, sudah kelihatan? Kelihatannya ya. Terlihat jadwalnya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Iya, kalau kelihatan apa yang itu terlihat apa? Apa yang terlihat? Jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan. Cuma itu di jadwal perkuliahan. Berarti kita mulai tanggal jadwalnya tanggal berapa? Tanggal 9. 9. Berarti sekarang tanggal 23. 23. Berarti sudah 3 kali pertemuan ya. Ya. Iya, Pak. Udah 3. Dari jadwal sudah 3 kali pertemuannya. Cuma dari kita baru 2 kali kan. Oke. Ini kan bisa dilihat di ruang dan linknya. Itu apa ditulis di situ? Online. Ruangan. Nah, jadi ini ini sampai Pak, selesai ya? tapi kan edaran kita harusnya udah tetap muka, Pak. Bukan itulah. Kan kemarin makanya kan pada saat tadi ada bertanya terkait dengan hal ini, apakah kita online selamanya? Kan itu, atau misalnya online terus. Cuma kalau misalnya gambaran yang kita lihat di sini, nanti ini online ya. Cuma di sisi lain nanti kita mensiasati, makanya bukan 1-2. Jadi kalau misalnya, makanya sudah konfirmasi tadi ke Pak Sekretaris Prodi ya. Beliau mengatakan Ya, Pak. menyesuaikan. Jadi masuk kelas silakan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di jadwal ini online nggak apa-apa, diabaikan saja. Menyesuaikan itu arahan dari beliau. Oke, baik. Cuma di sisi lain kan tadi ada yang bertanya terkait dengan apa? Oh, kemana dia? Mana dia? Kemana dia larinya? Nih, sebentar. Kita ambil ini dulu. Sebentar. Kemana ada dia? Ada dia. Ini dia. Ya, sepertinya ini. Oke, ini. Jadi kan ini perbandingan dari beberapa. Kan tadi mengatakan bahwa pakai ini sekian, pakai itu sekian kan. Cuma dari hasil analisa, karena nantilah kesimpulan kan di akhir. Dari hasil analisa, terlihat. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan Zoom, kan ini Zoom. Ini kurang lebih dia memakai 810 MB. Ini per jamnya. Katakanlah 1 jam. Ini. Oke, yang dihitamkan ini. Ini untuk Zoom. Oke. Berikutnya, ini untuk Google Meeting. Google Meet. Ini kira-kira ini per jamnya ini 500. Jadi perbandingannya kalau Zoom itu 800. Jadi 800. Berikutnya untuk Google Meeting. Berarti 500. Oke, berikutnya untuk yang kita gunakan sekarang. Ini kan tim yang kita gunakan sekarang. Ini sekitar itu. Jadi ini perbandingannya. Jadi kan tadi kenapa menggunakan ini? Cuma di sisi lain, kalau misalnya ditanya Bapak sendiri, ya memilih yang paling kecil kalau bisa kan. Kalau ada di bawah ini ya udah kita ambil yang itu. Cuma biasanya kan itu.
sekarang kita sudah bahasa lainnya mungkin bukan termakan ini. Ini perbandingan jauh kan, 800, 500 dengan 450. Itu gambarannya. Oke, baik, kita kembali dulu. Oke, di sisi lain, kalau misalnya ditanya ke dosennya, pasti mencari yang lebih minim, kan itu. Tadi pertanyaannya, ini menjawab pertanyaan yang tadi. Zoom atau Google Meet. Jadi persentasenya kalau Zoom 800 sekian. Kalau Google Meet 500. Cuma kenapa menggunakan yang di Google Team, Microsoft Team? Karena itu tadi. Jadi kuotanya bisa sedikit dihemat. Cuma kondisinya kalau kita lebih dominan dalam artian kalau misalnya misalnya online pasti menggunakan dominan Zoom. Cuma yang dominan tidak selamanya itu tadi. Cuma kita nggak cross check ini berapa. Itu. Cuma kalau misalnya kita lihat dari persentase tadi, jadi ini yang paling minim. Itu. Oke. Itu yang menjawab 2 pertanyaan tadi. Berarti kalau ini selamanya daring. Berarti tadi sudah ada bukan edaran. Berarti instruksi kalau misalnya ini menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tatap muka ayo gitu. Jadi tidak kalau kita lihat dari jadwal kan dibuat online semua. Jadi yang buat jadwal pun kan bukan dosennya kan. Jadi dosen cuma ini masuk kelas. Oke. Kelasnya ini. Jadi menyesuaikan kan. Nanti si dosen pun bisa mengatakan ke prodi dan ya yang bertanggung jawab lah di prodi. Jadi ini di setting kelasnya online, kok offline ya? Nah itu. Jadi ini sudah ada beberapa bukan menambah ini saran ya. Jadi seharusnya seperti ini, nanti bisa disampaikan. Cuma di sisi lain kita kondisikan, itu saja. Jadi kalau misalnya sempat ke kelas, kita mau kelas sudah masuk offline. Kalau misalnya istilahnya kondisionalnya tidak sempat di offline, berarti online. Jadi itu saja. Jadi kita menyesuaikan kedua-duanya. Oke. Oke. Baik. Untuk setiap kan ada materi. Untuk materi mungkin di kelas yang lainnya kalau misalnya kita inikan saja. Share kemana tadi? Jadwal. Sini. Oke, karena ini baru-baru. Jadi kan selama ini bukan tersimpan. Jadi yang kemarin ada beberapa sudah dikirim ke email. Cuma bukan tidak efektif. Jadi yang teman yang lainnya pun nggak bisa mengambil ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas mengumpul saja. Jadi kalau misalnya untuk mensiasati, jadi kita coba menggunakan aplikasi yang namanya LMS. Mungkin bisa di-download yang namanya Edmodo. Jadi di Play Store itu banyak Edmodo. Oke, sebelumnya Bapak buat kelas dulu. Kelas. Ini kelasnya. Oke, ini mata kuliahnya. Unit berapa ini? Unit kelas. Buat kelas. Nama kelas UKS komputerisasi. Oke, kita tambahkan ini 2021 genap komputerisasi. Ekonomi
dan bisnis. Dan seperti ini saja. Bisnis. Ini unit pertama ya. Jenjang pendidikan tinggi. Ini kita pilih yang ini saja. Berikutnya untuk warna kita ganti jadi warna hijau saja sesuai dengan logo. Oke. Oke, baik. Oke. Mungkin ada beberapa materi kalau misalnya tidak sempat dikirim ke si akad akan dikirim kemari. Jadi kita menggunakan bukan dualisme. Jadi di sini pun bisa, di sana pun oke, tidak ada masalah. Oke, ini untuk mensiasati saja. Oke, ini kodenya. Ini kodenya. Berikutnya, Anda bisa masuk ke kelas ini. Ke kelasnya. Masuk kelas. Jadi dengan kode ini. Jadi itu bisa di Play Store kalau misalnya yang menggunakan menggunakan smartphone. Jadi bisa di-download edmodo.com. Kalau misalnya menggunakan laptop atau personal komputer atau menggunakan komputer bisa dibuka edmodo.com di URL-nya. Oke, ini kodenya 6IAK6X. 6. Oke. Oke, untuk tahap awal silahkan di ini. Ada yang sudah masuk. Jadi tinggal dimasukkan kode. Cuma di Edmodo ini sendiri itu sama persis. Bisa digunakan email. Kan sudah semuanya memiliki email Gmail. Jadi bisa masuk dengan Gmail. Kalau misalnya di smartphone, biasanya untuk emailnya sudah langsung otomatis dibaca username dan passwordnya. Oke, silakan. Oke, terkait dengan masuk ke kelasnya ada pertanyaan? Atau ada kendala? Cuma bahasa lainnya ini untuk mensiasati kalau misalnya kondisi seperti ini kan tatap muka secara daring kan itu. Kalau misalnya menggunakan tadi aplikasi itu setengah daring. Ya, bukan setengah daring. Jadi tidak menggunakan video saja. Jadi menggunakan teks dan mungkin beberapa file. Itu untuk meminimalisir paket data juga kan. Kalau nantinya itu. Cuma di sisi lain untuk file itu bisa disimpan. Jadi bisa kita simpan. Jadi nanti di akhir pun Anda bisa ambil di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi bisa diambil. Kalau misalnya mensiasati, kalau misalnya di akad pun bisa. Gitu. Oke, ada yang sudah bergabung? Kita cek di kelasnya. Atau ada kendala? Masuk. Masih belum? Atau ada kendala untuk bergabung di kelasnya? Silakan komentarnya. Ini kalau diam-diam saja
Ini nggak tahu apa sudah sejauh mana. Oke, tampilan di layar monitor Anda apa? Ini, layar share screen-nya. Pak. Tampilan Jaringannya di, Pak ya nggak bisa download Pak. di layar monitor Anda, ini tampilannya apa sekarang? Ini Pak, join ada Join apa? ini Pak. Join your class or school on Edmodo itu kode yang tadi Pak ya? Oke, ini di share screen-nya saja biar kita cari solusinya. Oke, Yang ini mana? Screen. di samping kamera mic kan ada di sampingnya. Ada ketemu? Yang bagikan gitu Pak ya? Ya. Ada. Bagikan layar Pak. Ya. Oke. Seperti ini Pak. Ya, dimasukkan kode tadi. Tadi kodenya apa? Ada yang masih ingat kodenya? 6I akas 6I. AK 6X 6X ya. Ya. Oke, dikirimkan di grup. Ya kodenya. 6 IAK 6X. Ini Pak. Oke, sudah. Dah. Oke, berikutnya masuk dengan ini, daftar dengan Google. Ada Gmail? Ada Pak. Dipilih itu saja. Klani Allah. Oke dulu di bawah. Izinkan. Berikutnya. Ada nama belakang lagi Pak. Nggak ada, nggak apa, diabaikan saja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti tambahkan angka lah, 1, 2, 3. Oke. Ditambahkan apa nih Pak? Jadi karena namanya Amanda saja. Ya Pak. Angka aja kalau nggak. Angka 1. 24 ya Pak. Boleh. Itu 14. 24. Oke, berikutnya. Lewati saja. Di bawah. Oke, sudah masuk? Sudah Pak. Oke. Nah, itu. Tinggal diklik aja kelasnya di atas. Oh, sudah ada 8 orang ya. 8 anggota yang bergabung. Oke. Sudah Pak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin ada yang lainnya? Itu tinggal dikembalikan saja. Bagikannya tinggal di... Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa download. Jaringannya payah. Bisa download? Nggak apa, bisa nanti. Cuma ya mau di ini. Oke, untuk layarnya dikembalikan saja dulu, Amanda. Oke. Ini. Kan misalnya belum sempat untuk download sekarang, nggak apa-apa. Cuma di sisi lain beberapa materi mungkin dikirim ke sana. Itu.
Jadi dikirim kalau misalnya materinya di cross check di isi akadnya tidak ada, kosong, mungkin materinya di sana. Itu saja. Jadi ini menyesuaikan kondisi. Jadi kalau misalnya mungkin kita ini untuk persentase. Jadi kalau misalnya filenya mungkin terlalu besar juga agak kewalahan pada saat dikirimnya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Pas? Oke, untuk mensiasati kuotanya mungkin terlalu supaya meminimalis kan. Jadi kita kalau misalnya Zoom paling kita mepet atau padatkan 1 jam saja. Jadi 1 jam, padat 1 jam kita selesaikan. Oke, baik. Ini kan jumlah keseluruhan itu ada 28. Ya, 28. 1, 2, 28. Oke. Kalau ini 4. Oke. Berarti dari sini 4 ya. 47. Oke, baik. Kemana tadi? Oke, baik. Di sini. Oke. Untuk kelompok, ada kelompok. Ini buat kelompok. Nanti kelompok. Step pertama, tolong dibuatkan kelompok. Nah, 4 orang ya, 4 mahasiswa. Oke. Kenapa seperti ini ya? Oke. Ini berarti dibuatkan. Berarti kalau dibuatkan kelompok, tadi satu kelompok itu 4 mahasiswa. Berarti dengan keseluruhan, berarti kita ada 7 kelompok. Ya. Kita ada 7 kelompok. Ini diedit dulu, dibuat. Edit mengubah. Dibuatkan. Oke. Ini poin. Oke, berikutnya 4. Berarti nanti jadinya 7 kelompok. Dan jadinya 7 kelompok. Jadi 4 kali 7, 28. Oke, 7 kelompok. Oke, di list langsung di sini. Jadi itu kan ada anggota yang masuk. Oh ini kan sudah 12 yang masuk. Ini kan dari seluruh yang masuk ini. Berarti nanti tinggal di nggak apa, Bapak tuliskan ini ke kelompok 1. Kelompok 2. Oh, tinggal. Sorry. Ini seharusnya seperti ini. Kelompok 2. Ini ada 1,
2, 3, 4. Nah, taruhnya seperti ini. Oke. Kelompok 2, kelompok 1 tadi. Begini, mengubah kiri ini. Kelompok 1. Berikutnya 1, 3. Oke, berikutnya 4. Oke, berikutnya 5. 5, 6. 7. Oke, baik. Ini kan ada kelompok 7, kelompok 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Bentar. Ini ada yang masuk. Kan udah dibagi kelompok ini. Kelompok 1 sampai 7. Oke. Sekarang tugas Anda kan sudah masuk. Jadi ini kan ada kolom komentar. Di komentar, tinggal di komentar saja nama Anda di sini. Oh, saya mau masuk kelompok 2. Komentar aja, nanti Bapak naikkan namanya kemari. 1, 2. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Oke. Yang penting bisa dipahami dulu. Karena ya bertahap. Jadi takutnya ada yang tertinggal nantinya. Oke, berarti nanti menyesuaikan. Oke, saya mau kelompok, kan bisa milih. Saya mau kelompok 5 saja. Berarti di kelompok 5 ini di kolom komentar ditulis namanya, nama lengkap. Oke. Sekarang atau nanti, Pak? Mau sekarang lebih bagus, takutnya nanti kelupaan. Kalau misalnya ada beberapa teman yang belum bisa masuk, kan bisa nitip sama temannya. Tolong dituliskan. Yang penting satu kelompok itu tidak lebih dari 4 orang. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Atau ada yang mau dikomentari? Silakan. Enggak, pas. Oke, kita lanjut. Oke, berarti satu kelompok ada 4 orang mahasiswa atau mahasiswi. Oke, jadi keseluruhan 7 kelompok. Kan 7 kelompok. Nanti dikomentari di bawahnya ini untuk dimasukkan namanya. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau dikomentari? Tidak? Pas? Oke, ini ada yang masuk. Amanda, kelompok 5. Permintaannya kelompok 5 dengan Ayu Ersita. Oke, ini kalau kita copy. Bentar. Kemudian. Oke, di kelompok 5, Amanda. Oke, kita masukkan. Edit. Ini. Amanda. Oke, berikutnya Ayu Ersita. Oke. Oke, ada masuk lagi. Ayu, oke. Berarti sudah penuh nih di kelompok 5.
Srika Mulia. Ya, ini kelebihan I atau apa? Memang I-nya double. Oh, digabung ya. Sri Ika Mulia. Oke, baik. Nah. Sri Ika Mulia. Sri Ika Mulia Putri. Putri. Oke. Sri Ika Mulia, oke. Nomor 3. Oke, kelompok yang lainnya mungkin menyusul. Pak, satu lagi Pak, kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 4. Pak. Satu lagi kelompok 4 atau kelompok 5? 5 Pak, Farah. Kelompok 5, ya. Tambah Farah ya. Iya. Iya Pak. Sebentar. Farah. Alfi. Isya. Rizky. Ya, Rizky Wifa. Iya Pak. Rizky. Oke, ini untuk dicontohkan saja. Kan ini misalnya kelompok 5 kalau udah penuh. Berarti yang masih belum, nih contoh kelompok 6 belum. Nanti tinggal masuk saja. Masukkan di kolom komentarnya. Ini untuk, oke lah, untuk sistem penilaian. Jadi sistem penilaian untuk akhirnya itu diambil per kelompok. Maksudnya seperti ini. Diambilnya per kelompok. Jadi kalau misalnya mungkin berbeda dosen, beda ininya. Mungkin ada beberapa dosen yang mengambilnya per orang kan. Kan itu, per orang. Ini lebih dominan diambil per kelompok. Jadi kalau keseluruhan kelompoknya mendapat nilai contoh katakanlah 40. Jadi semua anggotanya 40. Dibagi sama rata. Itu. Jadi kalau misalnya kelompoknya dapat 100, jadi keempat-empat orangnya 100 semua. Itu. Jadi nilai akhir diakumulasi nantinya kan ada UTS, UAS, dan nilai ini keseluruhan ini diambil akumulasi per kelompok. Dan nilai untuk diterbitkan di KHS, kartu hasil studi nantinya, itu nilainya kalau untuk mata kuliah ini diambil per kelompok. Jadi kalau misalnya di kelompok diakumulasi keseluruhan dapatnya 50, berarti keempat-empat mahasiswa yang ada di kelompok itu nilainya sama. Nggak ada beda. Begitu juga sebaliknya, kalau dapat nilai 100 di kelompok 7 katakanlah, berarti keempat-empat mahasiswa itu mendapat nilai yang sama. Ada pertanyaan jauh ini? Ada? Nggak ada? Pas? Ada? Mau dikomentari? Silakan. Ada? Nggak ada? Pas? Ini bisik-bisik atau apa? Kelompok 3 udah ada anggotanya, Pak. Oke, baik. Nanti di cross check kembali. Oke, ini terkait dengan ini, apa istilahnya? Sistem penilaian. Cuma kan ada ya pengalaman di semester yang lalu lah. Kan untuk nilai di CAK-nya sudah masuk, sudah selesai lah. Tiba-tiba komplain. Pak, nilai saya kok sekian. Sementara temannya sekian. Kan itu. Cuma di sisi lain, untuk komplain boleh. Nggak ada masalah, komplain. Cuma, oke, kalau berbicara ini. Oke, kalau misalnya kan komplain. Kalau saya komplain, sementara nilai kan sudah ditutup. Nilai misalnya katakanlah tanggal 20 ditutup. Hari ini 23 komplain.
Pak, nilai saya sekian. Oke. Cuma pada saat di cross check ada beberapa nilai yang kosong. Cuma si mahasiswa dan mahasiswinya dia istilahnya nggak terima, nilainya sekian. Jadi komplain, oke lah. Cuma kan si dosennya disuruh lapor ke si akad untuk dibuka kembali. Kan itu. Yang jadi pertanyaan, alasan akad itu dibuka apa? Kan kita harus sebutkan alasan. Oke, karena ini kan sudah ditutup tanggal 20. Itu. Jadi kan ada alasan dibuka apa? Itu. Jadi kalau makanya kalau misalnya dari sisi penilaian, kadang ada beberapa mahasiswa dia menganggap sama rata. Mungkin dosen si ini seperti ini, bagi yang lain juga sama. Padahal kan setiap orang pun beda kan karakteristiknya. Karena oke, dosen A seperti ini, dosen B mungkin lain lagi. Itu ya. Jadi bahasa lainnya jangan disamakan. Apalagi kan kalau tingkat ini, mata kuliah ini kan lumayan kan 3 SKS kan. Jadi kalau misalnya dapat B saja kan sudah bahasa lainnya mengurangi dari ini kan. Istilahnya berpengaruh ke IPK nantinya kan. Itu. Oke, baik, ada mau didiskusikan? Nggak ada? Pas? Oke, baik. Ini kita masih karena mungkin pertama-pertama, jadi masih di pengantar-pengantar udah bukan nggak kelar-kelar ini kan. Oke, berarti kan tadi sudah masuk ke kita kembalikan dulu. Ini di mana tadi? Ini, mari. Oke, nanti di cross check ulang. Kalau udah ada kelompok, nah sekarang yang jadi tugas kelompok kan itu. Jadi sudah dibangun sudah dibuat kelompok, kan pasti ada yang diberikan tugas kan itu. Tugas kelompok kan sambil jalan perkuliahan. Jadi kalau misalnya untuk kita siasati kalau sempat untuk minggu depan kita masuk, nanti diinformasikan. Kita akan mungkin mengupas terkait dengan Microsoft Word secara keseluruhan. Jadi itu mungkin setiap kali pertemuan cukup lah, nggak terlalu ini. Oke, tugas yang diberikan di kelompok ini, karena ini kelompok, tugasnya setiap anggota kelompok dan setiap kelompok Anda cukup mencarikan satu studi kasus. Oke, ditambahkan di sini saja. Tiap kelompok mencarikan di kasus yang diselesaikan menggunakan Microsoft Excel. Ini. Oke, berarti setiap kelompok ini mencarikan studi kasus. Ini tidak istilahnya bahasanya bebas. Anda mau cari apa, nanti kita diskusikan. Kan itu, yang penting Anda carikan ini studi kasusnya tentang apa. Oke, di Microsoft Excel. Contoh, ini bingung juga, mau studi kasus yang mana ini? Kan contoh misalnya, oke, yang paling minim. Kan ada, kalau misalnya uang masuk, ada uang masuk, ada uang keluar. Contoh katakanlah yang paling minim. Jadi, apa misalnya? Bukan pembelanjaan. Biaya bulanan. Kan itu. Ini contoh. Kasus biaya bulanan. Itu contoh saja. Biaya bulanan mahasiswa. Nanti kan ada debitnya berapa, ada kreditnya berapa.
Jadi di setiap bulan itu kan beda-beda kadang. Oke. Ini kan ada debitnya sekian, kreditnya sekian. Istilahnya yang di dalam sebulan itu beli apa saja. Itu. Jadi di sini kita murni meng-cross check yang pertama studi kasusnya. Yang kedua, formula atau rumus yang digunakan di setiap Excel-nya. Kan ada kalau misalnya ini kaitan dengan kasus biaya bulanan katakanlah. Oke, di sini pasti ada uang masuk. Uang masuk setiap ada pembelian, misalnya beli paket data, beli makan siang. Kan itu dikurangi dari paket yang ada. Jangan-jangan. Jadi uang masuknya mungkin 1 juta per bulan. Jadi habisnya 1,5. Kan utang jadinya. Itu. Jadi di sini murni melihat yang pertama studi kasusnya diambil tentang apa. Yang kedua, formula yang digunakan atau rumus yang digunakan. Ini kalau misalnya hitung-hitungan kan ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian. Kan itu. Oke, untuk gambaran umum itu. Cuma di sisi lain, kapan ini ditagih? Kan itu. Nah, oke. Hal ini ditagih setelah kita UTS. Oke, kalau dari jadwal kita lihat UTS-nya kapan ya? UTS sudah lewat. Ini. Kan dari jadwal, berarti UTS-nya tanggal 18 Mei. Kan itu. 18 Mei. Berarti kita start mulai untuk pembahasan studi kasus yang diberikan itu di tanggal 25. Nah, ini mulai dari 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. 7 kelompok. Kan itu. Berarti setelah UTS. Jadi ini nanti pembahasan 1 kelompok. Di hari ini 1 kelompok. Berarti genap 7 kelompok. Berarti nanti kita selesai di ujian akhir. Itu. Jadi pembahasan studi kasusnya itu akan dieksekusi setelah UTS. Oke. Berarti mekanismenya sama. Berarti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kan presentasi hasil kerja kelompoknya. Dan nanti kelompok yang lain bisa bertanya terkait dengan hasilnya atau ya terkait dengan presentasinya lah. Bisa diskusi. Dan nanti juga setiap kelompok yang bertanya ada nilai tambahnya. Sama dari presentasinya. Kalau misalnya ada beberapa mungkin yang mau menjawab juga diberi nilai tambah. Itu. Oke, untuk studi kasusnya bebas. Jadi ini salah satu contohnya, biaya. Yang penting di sana nanti akan dilihat formula yang digunakan atau rumus yang digunakan. Nah, kalau rumus lumayan dominan banyak. Kan ada rata-rata, ada apa istilahnya mencari yang paling besar. Contoh misalnya nanti misalnya penjelasan tentang ini. Contoh biaya bulanan. Pernah saya cari di selama 1 bulan itu atau mungkin selama 1 bulan itu yang paling tinggi di hari apa pengeluarannya. Mungkin di hari nanti kan keluar dari formulanya yang digunakan. Jadi formula yang digunakan mungkin di hari dalam 1 bulan itu di tanggal 20 itu pengeluarannya kalau pemasukannya 1 bulan itu katakanlah 1 juta. Jadi di hari tanggal 20 itu sampai 400.000. Itu mungkin yang paling tinggi. Dan yang paling rendah juga dimasukkan formula nantinya. Coba dicari pengeluaran yang paling rendah dalam 1 bulan itu. Ini gambaran umumnya saja. Kurang lebih demikian. Kalau ini kan bebas. Bisa ngambil dari ini. Sementara implementasi di lapangan kan banyak. Ini
Kenapa dibuat studi kasus? Supaya nantinya ada beberapa kasus, berarti ada 7 kasus nantinya yang akan minimal bisa menambah wawasan terkait dengan hal ini yang akan diselesaikan menggunakan Microsoft Excel. Oke, sudah bisa dipahami semuanya? Atau ada yang mau didiskusikan? Berarti kita start dari studi kasus ini di awal setelah UTS. Oke, di sisi lain, kan UTS di tanggal berapa ini? 18. Di tanggal 25, kan ini pasti ada yang bertanya, kelompok mana dulu yang maju? Kan itu? Ya, betul. Ini kelompok mana yang maju? Baik, Pak. Nah, kan ada 1 sampai 7 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipastikan. Jadi tanggal 25 ini, yang pertama, kan sudah dibuat di Excel studi kasusnya. Setelah UTS, oke lah, setelah UTS. Pokoknya sebelum tanggal 25, itu sudah dikirimkan kemari. Ke ini. Di sini. Contoh misalnya kelompok 1 studi kasusnya tentang apa gitu. Berikutnya dikirimkan pas di komentar ini. Dikirim filenya ini. File. Nah, cari masukkan filenya. Masuk file, mari. Ini untuk mensiasati, mahasiswa yang lain juga bisa mengambil file tersebut dan ada bahan untuk diskusi. Jadi nggak mungkin juga kan Anda presentasi yang nggak ada bahan. Jadi bingung juga kelompok itu mau nanya apa. Itu. Ini menyesuaikan kalau misalnya Anda kelompok 1, berarti Anda kelompok 1 itu mengirimkan di komentar kelompok 1. Yang kelompok 2 menyesuaikan di kelompok 2. Jangan dicampur. Jadi jangan ini studi kasus punya kelompok 2 dikirim ke kelompok 1. Itu. Ini jangan bercampur. Jadi usahakan jangan dicampur. Jadi kalau misalnya di kelompok 3 studi kasusnya tentang data apa? Data apa saja? Simpan pinjam atau apa kan? Banyak sebenarnya kasusnya. Jadi dikirim pas di kelompoknya, di komentar ini dikirim filenya. Komentar dikirim filenya dan dipastikan berarti sebelum tanggal 25 itu sudah semua kelompok dikirimkan filenya di ini tadi masing-masing. Ini di komentar kelompok masing-masing. Oke. Untuk yang presentasi ini di tanggal 25, yang presentasi itu diacak. Oke, diacak. Jadi ini kenapa diacak? Dalam kondisi pada saat setelah selesai UTS dipastikan semua kelompok sudah siap untuk maju presentasi. Itu. Jadi maju untuk presentasi. Jadi nanti tinggal Bapak acak aja. Jadi nggak ditentukan. Ini harus kelompok 1, kelompok 2. Bisa jadi nanti dipanggil kelompok 1. Yang penting setiap kelompok di tanggal 25 itu sudah siap maju untuk presentasi. Dan kita kondisikan di tanggal ini untuk maju, kita nanti memang masuk dimaksimalkan ini kita masuk kelas semuanya kalau bisa. Itu. Cuma karena kalau Zoom online ini kurang efektif juga. Jadi kalau ini nanti bisa lebih banyak diskusinya. Gitu. Jadi di depan kelas. Di ruang berapa nih? Ruang 22 ya. 22 lantai 2. Ruang 5. Gitu. Jadi dipastikan di tanggal 25 filenya semua sudah ada dan semua sudah siap untuk presentasi. Itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Silakan. Itu kan kita kan disuruh cari studi kasusnya langsung dibuat di Excel itu. Ya. Jadi nanti waktu udah presentasi itu kita tinggal jelaskan aja di Excel gitu. Betul. Baik, Pak. Karena nanti setiap ada pertanyaan tinggal dijawab saja. Nah, makanya dipastikan filenya sudah dikirim 1 hari sebelum
Itu minimal kalau misalnya sudah siap beberapa ini, mungkin beberapa minggu ini sudah siap, udah tinggal dikirimkan saja di situ. Itu. Kumpulnya serentak kan, Pak? Bukan serentak. Jadi maksimal atau bahasa lain mungkin bahasa kerennya deadline. Pengumpulannya di tanggal 25. Kan 25 kita masuk kan. Bahasa lainnya adalah kesempatan teman-teman yang lainnya membaca. Ini jangan nanti diskusi tentang lembu kan dijawab kambing kan itu. Jadi nggak nyambung. Jadi karena ini dia nggak baca ini. Tuh. Minimal kita sudah supaya di garis yang inilah. Misalnya kita berbicara tentang A, berarti nanti pertanyaan tentang A. Tidak tentang Z kan itu. Itu kejauhan. Itu makanya dipastikan filenya sudah dikirimkan, deadline-nya terakhir sehari sebelum. Jadi 25 sebelum itu berarti 24. Cuma kalau filenya atau studi kasusnya sudah siap jauh-jauh hari sebelumnya, dikirimkan aja supaya aman kan. Itu aja sih. Oke, ada? Ada lagi? Ada? Kita pertemuan berarti dari Pak. Enggak tatap muka aja, Pak. Kenapa? Kita pertemuan minggu depan daring lagi. Ini menyesuaikan dulu. Nanti informasikan. Yang penting siap-siap aja. Kalau misalnya masuk kelas, ya udah masuk kelas. Kalau bisa tatap muka aja, Pak. Memang diusahakan demikian. Karena kita akan membahas terkait dengan Microsoft Word. Berarti secara keseluruhan. Jadi hal-hal apa yang nantinya diperlukan. Dan mungkin dominan digunakan. Nanti kita siasati kalau misalnya sempat selesai satu pertemuan. Kalau enggak, berarti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu. Oke, yang lainnya ada? Oke, mungkin sebelum kita close kelasnya, ini di absen kembali. M. Albar Zaji. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Rian Maulana. Sudah masuk? Belum? Kalau belum, Ariska Dewi. Sudah bergabung? Belum? Oke. Belum. Putri Analia Solin. Belum juga. Oke, kalau belum. Satu lagi, Oka Ryan Alifanda. Oke, belum? Oke, berarti itu yang tidak berhadir. Oke, baik. Pak, maaf Pak, Putri Analia Solin izin sakit dia Pak. Hah? Oke, sakit apa? Kurang tahu Pak, dia minta izin sama saya, dibilangnya sakit Pak. Oh, berarti sudah ke tempat beliau. Biasanya sakitnya harus dikunjungi kan. Bawa jeruk kayak kan, bawa apel lah. Nanti yang yang bawa itu yang makan kan. Orang sakit mau bisa makan apa kan? Oke, baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Berarti itu nanti rekamannya ya kurang lebih berarti 1 kali 2 jam ya. Nanti akan dikirimkan di grupnya. Mungkin bisa di cross check kembali terkait dengan materi hari ini. Oke, ada lagi? Enggak, pas. Oke, pas. Oke, untuk minggu depan kita kondisikan kalau bisa kita usahakan untuk masuk offline kan itu. Jadi nanti menyesuaikan. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mungkin banyak salahnya. Oke, dipastikan di Edmodo-nya sudah terdaftar ya semuanya. Dan untuk kelompoknya pun sudah tidak berlama-lama. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.